hati untuk berbagi, mengalir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penonton kajian buka puasa Al-Lazim Kota Pasuruan yang ke-29 pada hari ini Senin 8 April Maret 2024. Tema pada hari ini sesuai banget nih di penghujung Ramadan ini untuk kita mengevaluasi ibadah kita selama 2 bulan yang mulia ini. Apakah kita selama ini sudah maksimal dalam beribadah, yakni tolak ukur seseorang berhasil menjalani Ramadan atau tidak. Di penghujung Ramadan ini hendaknya kita bersiap untuk memaksimalkan amalan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Apakah kita akhirnya termasuk orang-orang yang berhasil atau tidak? Marilah kita simak materi selengkapnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Arifin Ahmad selaku Ketua Majelis Tadi dan Tadid, pemeriksa halal dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertemuan kita pada kali hari ini membahas satu topik, yaitu tolak ukur seseorang berhasil menjalankan puasa atau tidak. Berbicara tentang tolak ukur ini, mari kita melihat kembali bahwa ujung dari perjalanan puasa itu adalah Idul Fitri, kembali ke fitrah. Maka perkenankan saya menyampaikan bahwa tolak ukur sebagai ukuran seorang itu berhasil puasanya atau tidak adalah tinjauan kita tentang kembali ke fitrah. Disebut hari rayanya dengan Idul Fitri
kembali kepada fitrah. Nah, mari kita lihat apa makna fitrah itu. Ada beberapa pengertian dari kata fitrah. Yang pertama, fitrah berarti kembali kepada kesucian. Yang kedua, fitrah berarti kembali pada sifat-sifat asli manusia yang menurut aslinya. Yang ketiga, kembali ke fitrah Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bila kata fitrah dirubah sedikit menjadi futur, maka kembali sarapan pagi. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah nomor 2, fitrah dalam arti kembali kepada sifat aslinya manusia. Nah, puasa itu di antaranya berfungsi untuk mengembalikan manusia pada sifat-sifat aslinya, yaitu fitrah yang bersifat asli, yang sifatnya ada pada manusia. Nah, itu akan menjadi tolak ukur bagi kita apakah puasa kita berhasil atau tidak. Mari kita lihat bahwa ukuran atau measure atau timbangan yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam makna fitrah ini, yang pertama adalah bahwa pada asalnya manusia itu adalah makhluk yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asalnya manusia adalah makhluk yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau puasa itu mengembalikan manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan menjadi ukuran pada dirinya pada saat dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah di surat Al-A'raf ayat 173, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Jadi ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan anak Adam dan keturunannya pada saat manusia masih akan dikeluarkan dari sulbi, maka Allah memberikan persaksian, mengambil persaksian kepada semua jiwa atau ruh manusia pada saat itu. Maka Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini adalah Tuhan kamu? Qalu, maka semua roh atau jiwa pada saat itu mengatakan, "Bala syahidna." Sungguh kami menyaksikan bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Anta taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwasanya agar kamu semua tidak mengatakan bahwa kami lalai tentang perjanjian itu, maka perjanjian itu diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita hidup dunia ini, bahwa kita pernah berjanji bahwa kita akan patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka konsekuensi logisnya adalah kita harus patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengembalikan fitrah, mengembalikan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita siap tidak melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala selama bulan puasa, terutama tidak makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, yang melatih kita kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa mengembalikan manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi makhluk yang suci. Karena itu dia hidup harus dalam keadaan suci.
mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah yang kedua dia akan hidup selalu dalam keadaan yang suci. Jadi suci itu dalam arti memperhatikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perjalanan kehidupan manusia kita tentu mesti ada pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat kecil maupun besar, yang haram dalam makna yang sesungguhnya atau yang makruh. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kita untuk berpuasa agar kita hidup kembali dalam keadaan suci sebagaimana awalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan iman dan keimanan dan penuh perhitungan, penuh dengan perhatian sungguh-sungguh mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, penuh perhitungan agar tidak batal dalam ibadah puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dari titik inilah insyaallah dalam kita berpuasa 1 bulan, insyaallah dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh memperhatikan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa kita, maka kita hidup kembali dalam keadaan yang suci. Kemudian yang ketiga, dengan berpuasa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita akan kembali menjadi manusia, fitrah manusia, sifat manusia yang pertama, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kana nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya ada manusia itu adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Umat itu dari kata ummun. Ummun itu dari kata bermakna ibu. Di sini bahwa manusia itu adalah umat yang satu, berasal dari satu ibu. Lalu bagaimana ibadah puasa? Ibadah puasa mengembalikan manusia agar dia memiliki rasa sosial yang tinggi. Misalnya dengan berpuasa dia mencoba mengidentifikasikan dirinya dengan saudara-saudaranya yang papa, yang lemah, yang mungkin satu hari makannya cuma 1 kali. Dengan mengidentifikasikan diri seperti itu, maka dia ikut merasakan berempati bagaimana mampu merasakan keadaan saudaranya bahwa dalam kondisi yang lapar itu memang tidak enak. Lalu menghadirkan perasaan ingin berbagi. Nah, puasa insya Allah mengembalikan fitrah manusia dengan sifat sosialnya. Dengan apa? Dengan sukarela mau membagi dengan saudara-saudaranya, karena dia pun merasakan bagaimana dalam perjalanan kehidupannya kalau sehari-hari merasakan tidak makan, tidak minum, kurang ini, kurang itu. Jadi puasa mengembalikan sifat sosial tadi, menghadirkan kembali pada diri manusia, yaitu fitrah. Fitrah apa? Fitrah sosialnya, ingin berbagi dengan yang lain. Kemudian yang keempat, bahwa manusia pada asalnya adalah makhluk yang bersosial, berakhlak, bermoral. Nah, kita perhatikan bahwa ibadah puasa itu mengembalikan kita manusia untuk menjadi manusia yang bersosial, bermoral. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahala, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu
wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kemudian dia melakukan itu dengan kebodohannya. Jadi sudah tahu kalau itu bohong, sudah tahu tidak benar, tetap dilakukannya. Kenapa? Ya kepandiriannya, karena keabaiannya tentang kebodohan itu sendiri. Tidak tahu tentang bagaimana berpuasa itu harus tetap berada pada moral yang benar, pada akhlak yang benar, termasuk berkata dengan benar. Nah, tapi dia mengamalkannya. Maka kata Rasulullah SAW, "Falaisa lillah," maka Allah Subhanahu wa taala hajatun, tidak membutuhkan ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Nah, saudara hadirin semuanya, bahwa dengan berpuasa maka kita dilatih kembali untuk kembali pada fitrah sosial, fitrah yang bersifat akhlak mulia. Rasulullah SAW mengutus, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Nah, Rasulullah menyebut sendiri bahwa beliau diutus untuk menjaga tentang perbaikan kemuliaan akhlak. Nah, dengan berpuasa maka insya Allah kita dituntun untuk kembali kepada orang-orang yang memiliki moral, memiliki akhlak karimah, dan memperhatikan semua perjalanan puasa kita. Kemudian yang terakhir, nomor 5, manusia pada aslinya adalah manusia memiliki derajat yang tinggi. Jadi dibanding dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka manusia akan termasuk di antaranya makhluk yang tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dengan ini berpuasa maka kita menjaga diri kita agar tidak memperturutkan hawa nafsu. Kita perhatikan pertama kali Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, lalu memerintahkan malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Nah, karena lalu semua malaikat memberikan hormat pada Adam, disebutkan dengan istilah sujud. Sujud itu memberikan hormat pada Adam, kecuali iblis. Dan kita tahu bahwa dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Nafsu ini yang selalu mendorong kepada keburukan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nafsa la'amaratan bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu, amarah itu selalu mendorong kepada keburukan, kecuali siapa yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan 5 measure ukuran itu, maka kalau seorang bisa menilai dirinya berhasil atau tidak dalam berpuasa, yang pertama bahwa dia kembali patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa mengembalikan dia sebagai manusia yang suci, terus menjaga kesuciannya, tidak lagi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia adalah manusia yang punya akhlak, punya moral. Yang keempat, dia adalah manusia yang bersifat sosial. Yang kelima, manusia adalah manusia yang berderajat tinggi. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat menilai bagaimana nanti perjalanan puasa kita, apakah puasa kita berhasil atau tidak dari 5 ukuran yang telah saya sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan puasa kita mengembalikan kita sebagai seorang muslim kembali kepada fitrahnya, fitrah dari asal kejadiannya.
Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin dapat kita dialog atau kita tanyakan jadi kepada pembawa acara lagi. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sudah disebutkan tadi bagaimana sih lima ukuran dalam mengevaluasi selama ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baik, seperti biasanya, silakan bagi teman-teman barangkali ada yang ditanyakan bisa dikirim di kolom chat. Dan sekarang sudah ada satu penanya Pak. Sekarang sudah di tanggal 29 Ramadan, 21 hari lagi kita sudah di penghujung Ramadan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengejar ketertinggalan selama di bulan Ramadan kemarin ini bisa dimaksimalkan di penghujung acara di penghujung Ramadan ini? Iya, seperti itu Pak. Bagaimana kita mengejar ketertinggalan di penghujung Ramadan ini? Untuk memaksimalkan pahala di bulan Ramadan. Jadi sebagaimana biasanya kadang-kadang setan itu tidak tinggal diam agar kita menjadi makhluk Allah, manusia, hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Nah, gangguan itu sering melalaikan kita. Misalnya, semalam saya sudah rencana untuk baca Al-Quran 1 juz. Begitu baca WA masuk, nah terus meloncat yang lainnya. Buka yang lainnya, WA yang lainnya, Instagram apa namanya itu. Sosial media yang buka terus ya hilang. Besok saya kedengaran yang ngaji ya, kurang 1 juz namanya. Kalau kurang 1 juz itu hal yang dapat kita lihat, dapat kita amati. Nah, besoknya kita bisa perbaiki. Kalau berhubungan dengan hal-hal zikir dan sebagainya, ya tentu saja dapat kita kejar karena itu berhubungan dengan hal-hal yang dapat kita lakukan. Nah, misalnya tadi kalau besok malam masih ada waktu, masih Ramadan, saya bisa menghabiskan 2 juz. Kalau bacanya cepat, 1 juz setengah jam bacanya lancar, itu bisa dikejar. Tapi bagaimana kalau hal-hal yang berhubungan dengan khilafan, umpamanya tadi sempat bentak-bentak, sempat marah gitu namanya. Istighfar yang banyak. Kenapa? Karena marah itu adalah bagian dari hal yang mengurangi nilai ibadah puasa. Jadi saya sebutkan bahwa satu saat Rasulullah libat di rumah seseorang. Libat di rumahnya, dia mendengar perempuan jadi yang ada di rumah itu memarahi pembantunya. Ya, namanya ibu-ibu mungkin ya, marah pembantunya karena salah apa. Rasulullah menyuruhnya memanggil perempuan tersebut memberi korma, Anda makan hari ini. Perempuan mengatakan, ya Rasulullah saya puasa. Kata Rasulullah makan saja. Saya puasa Rasulullah, tapi saya mendengar Anda marahi membantu Anda. Artinya apa? Dari riwayat ini menyebutkan apa? Yang marah pun dapat mengurangi nilai ibadah puasa kita. Nah, bagaimana mengejarnya? Dengan istighfar yang banyak. Bagaimana mengejarnya? Dengan taubatan nasuha. Taubat itu artinya kembali. Nasuha itu artinya menasihati. Jadi kesadaran kita untuk kembali ke jalan Allah, mengikuti perintah Rasulullah dengan terus-menerus menasihati kesadaran menasihati ke diri kita agar kita tidak mulai kembali maksiat. Jadi kalau saya besok lagi itu mengingat marah gak boleh ya, gak marah. Artinya marah itu menasihati diri kita sendiri. Perasaan marah itu menasihati diri kita sendiri. Nah, segala sesuatu kemaksiatan apa saja yang kita lakukan, begitu kita sadar, kita kembali, maka dia diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, taubat nasuha ini berarti bahwa apa yang telah kita sadari kekhilafan itu mengingatkan kita untuk tidak mengulangnya kembali. Disebutnya taubatan nasuha.
taubat yang bisa memberikan nasihat pada diri kita agar tidak mengulangnya lagi. Jadi itu seperti pertanyaan tadi, bagaimana mengajanya ya dengan hal-hal yang bisa diukur, namanya Al-Quran, satu juz, 2 juz tidak. Tapi hal-hal yang tidak terukur, banyaklah kita beristighfar, mohon ampun, dan kemudian minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihapuskan dosa dan kekhilafan kita. Jadi seperti itu, insyaallah seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Berarti bisa disimpulkan bahwa barangkali misalnya ibadah meningkatkan ibadah dari bisa dimaksimalkan, sesuainya cuma 2 kali bisa jadi 5 kali atau lebih. Kalau misalnya bermaksiat dalam kali hilaf di bulan apa di hari kemarin bisa beristighfar dan taubat sesuai. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, teman-teman. Untuk yang sudah mengirim pertanyaan bisa untuk di sesi 30 di kajian terakhir di tanggal 30 Ramadan. Nah, untuk itu sebelum kita closing Bapak Manana bisa diberikan kesimpulan pada kegiatan hari ini, pesannya untuk pemirsa bagaimana? Jadi marilah agar puasa kita tidak sia-sia, tidak hanya mendapatkan haus tentang apa saja, maka perhatikanlah sungguh-sungguh contoh-contoh atau syarat-syarat agar puasa kita mendapatkan balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya tinggalkan semua perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik. 2, marah. 3, menggunjing, membicarakan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain. Kemudian yang harus ditingkatkan adalah banyak baca Quran, karena ini bulan Quran, banyak istighfar, karena ini adalah bulan ampun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyaklah berbagi dengan apa saja yang kita miliki, artinya bersedekah, berinfak, terutama kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat untuk diri sendiri, zakat fitrah. Dan itu insya Allah kita mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang baik, diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian efek puasa itu kembali pada diri kita, ukurannya sebagaimana yang saya sampaikan 5 hal tadi. Kita menjadi orang yang semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang insya Allah akhlaknya lebih mulia, lebih baik. Kemudian kita menjadi orang yang suka berbagi, kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sangat empati dengan sesama kita. Dan mudah-mudahan kita hidup dalam terus menjaga kesucian kita, tidak lagi maksiat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi jadi orang yang bergelimang dalam perbuatan dosa. Alhamdulillah. Saya kira inilah yang saya sampaikan sebagai kesimpulan teman kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memberikan kita dalam iman Islam dan istiqamah, dan itu menjadikan kita, keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, jadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kembali kepada Bapak Cara. Terima kasih Bapak. Baiklah, kita simpulkan bahwa pada kajian hari ini kita harus tetap memperhatikan terkait poin-poin dalam evaluasi bulan Ramadan tadi, bagaimana Ramadan ini menjadikan kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, ketika kita taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Lalu bagaimana kita nanti untuk memaksimalkan ibadah kita dan penghujung Ramadan ini untuk menjauhi larangan dan juga meningkatkan ibadah kita. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah senantiasa menonton kajian ini sampai selesai, juga kepada penanya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kajian kepuasan berikutnya. Saya Siti Jadi, mohon undur diri. Billahi sabilil haq, astagfirullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.